Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Nah, sekarang saya tidak mengajak menggugat ini. Saya hanya cerita fakta, data. Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Jawabnya dalam hati saja. Kasus pertama, Nabi manggil Bilal. Bilal, ta'al. Kene, Bilal, come here. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Pertanyaannya, pernahkah Nabi solat sunat wudu? Tak pernah. Pernahkah Nabi melaksanakan solat sunat wudu? Enggak. Pernahkah Nabi mengajarkan? Tidak. Sekarang kalau kita pakai ini, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi manggil Bilal. Bilal, sini. Saya dengar tapak kakimu dalam neraka jahanam. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka terbantahkan ini. Ini kaedah tidak ada dalam ilmu usul fikih, tidak ada dalam kawaid fikih. Ini yang buat orang sekarang. Dapatnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Hanya ingin menjelekkan umat Islam. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Bilal tidak pernah solat sunat 2 rakaat, tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Bilal ibnu Abi Rabah solat wudu 2 rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam surga. Amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Adapun 2 hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan sholat wudu, sholat 2 rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat sholat Nabi, ya kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhaddithu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam 2 rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi udah sholat dari semenjak di Mekah. Mungkin nggak Nabi sholat di Mekah tanpa wudu? Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jamaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi. Dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini, siapa yang ikrar ya? Anda sahabat? Bukan. Zaman wahyu? Bukan. Yang ikrarnya siapa? Rasulullah? Bukan. Abu Nawas? Iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh, Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. 3. Apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada.
Jauh sekali kiasnya. Jelas ya?